pahit maksudnya adalah kita harus mengatakan yang benar walaupun perkataan benar itu sulit dan sangat berat bagi diri sendiri. Ya. Contoh berkaitan dengan riswah. Hari ini sedang ramai ujian masuk pegawai negeri, ujian masuk untuk mendapatkan pekerjaan dan lain sebagainya. Agama kita mengingatkan tentang sesuatu ya, yang kalau kita melakukannya, kalau kita jadi pelaku gitu, maka disebutkan yang disogok dan yang menyogok itu adalah neraka. Perhatikan, kita sebagai orang tua betapa inginnya anak kita mendapatkan pekerjaan, betul tidak Bapak Ibu sekalian? Kemudian tiba-tiba datang orang ke rumah kita, teh saurna si Aan nembe lulus, bade dibantos ku abdi nameh lebet di tempat padamelan bade PNS, bade non PNS. Artinya orang itu datang kepada kita menawarkan bahwa dia bisa memasukkan anak kita untuk mendapatkan pekerjaan yang sebenarnya kita juga harapkan. Tapi saat itulah kita harus melakukan perkataan yang benar meskipun pahit. Sorry ibu teh, paminyogok ma'alim teteh teh sieun ka neraka. Meskipun hasilnya anak kita tidak jadi bekerja. Karena pada dasarnya kalau ibu yang menyelamatkan diri ya dari riswah, dari menyogok, maka ibu sedang menyelamatkan anak ibu dari hilangnya keberkahan dari pekerjaannya. Kadang-kadang orang tua melanggar kaidah Allah demi masa depan anaknya, padahal anaknya ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Ini penting, Bu. Katakan yang benar bahwa riswah itu, menyogok itu tidak benar. Yang disogok dan menyogok finnar ya. Nanti di dalam neraka. Meskipun pahit, anak tidak dapat kerja itu pahit, Bapak Ibu sekalian. Boleh jadi setelah orang itu pergi, ibu merasakan pahitnya. Kata pasangan ibu, si mamah ada ideal teuing, coba lamun tadi nampi, mungkin anak orang teh geus dambel. Kan begitu ya. Tapi eta ge nembe mungkin anak orang teh dambel. Tapi katakan yang benar meskipun pahit. Ibu ya, dalam keadaan yang sulit. Udah jangan ibu, bapak dalam keadaan yang sulit. Ini bapak sedang sulit, bapak ya, sedang butuh uang 5 juta untuk memasukkan anak ke rumah sakit nih. Anak ke rumah sakit, Bapak Ibu sekalian. Anak sedang sakit, butuh ke rumah sakit minta DP-nya dulu masukkan, zaman sekarang mah begitu ya. Minta DP masuk, bapak sedang tidak punya uang, bingung bapak. Ketika sedang jalan, sedang bingung, tiba-tiba kaki bapak kesandung sesuatu. Pas kesandung teh tiba-tiba dompet isinya. Pas dibuka teh isinya 5 juta. Kade bapak ulah kieu. Alhamdulillah, pertolongan Allah. Henteu ukur nganggap rezeki iman, pertolongan Allah ieu teh. Terus aya mobil anu laun maju. Bapak teh api-api teh apal we. Da bapak ge nuju peryogi. Maka Bapak Ibu sekalian, jangan demikian. Katakan yang benar meskipun pahit. Meskipun ia peryogi, tapi sanes anu urang. Ya. Pak, ninggal dompet, mohon, nu ieu sanes, mohon. Panuhun atunya belenyeng we. Pahit. Pahit. Tapi kita selamat dari panasnya api. Nah, makanya Rasulullah menyuruh kita mengatakan yang benar meskipun pahit, karena pahit di dunia akan menyelamatkan kita di akhirat nanti. Ya. Ngeri Bapak Ibu sekalian ya. Ngeri. Ini yang sering terjadi ya. Ada seorang yang baik merawat anak tidak mampu. Punten Bapak Ibu ya. Saya tidak berniat menyinggung, saya tidak tahu ada atau tidak di sini. Merawat anak yang tidak mampu dari kecil sampai besar. Terus besar, sepuhna teh dongkap, nyandak eta. Allahu Akbar. Kabayang teu Bu payutna. Tapi kan katakan yang benar bahwa nak, kamu bukan anak ibu, ibumu itu tuh ayahmu yang itu. Perlu ditutup-tutupi. Gak perlu bikin skenario jalan jadi macet biar dia tidak datang ke rumah kita.
Atau skenario mobilnya jadi kecelakaan biar dia tidak datang ke kita. Kita bayar orang buat tebar paku agar dia orang tua yang asli kemudian tidak bisa datang ke rumah dan mengambil anak yang kita angkat. Itu enggak boleh. Katakan yang benar meskipun pahit, karena pahitnya di dunia akan berbuah manisnya di akhirat nanti. Ini penting Bapak Ibu sekalian. Katakan yang benar meskipun pahit. Sampai di sini Bapak Ibu dapat menerima ya? Iya. Sama Bapak Ibu sekalian ya. Contoh yang kemarin disampaikan, masih ingat Bu? Contoh yang saya sampaikan kenapa yang bujangan dan yang belum menikah tidak boleh dengar contohnya. Contoh hubungan suami istri itu sering disebut ibadah. Kenapa? Karena ada kalanya ibu sedang tidak mau, ibu sedang sakit, ibu sedang capek, kemudian harus beribadah dengan suaminya. Iya, kan begitu. Jangan dengan bapak, bisi bapak yang lain. Dengan suami, Bu ya. Iya. Saya juga bapak-bapak, ya, bapak-bapak. Iya, saya paham ketika nyebut bapak, beliau memang ke suami arahnya. Iya. Bercanda, Bu ya. Iya. Dapat dipahami enggak? Iya. Pahit memang. Sabar itu kan pahit. Ibu lagi sakit hati. Kemudian dia yang membuat kita sakit hati, menantang kita. Kan pengennya marah. Kemudian ibu memilih sabar. Katakan yang benar. Sabar itu benar saat kita sedang marah. Maka sabarlah meskipun pahit. Subhanallah Bapak Ibu sekalian. Pesan cinta dari kekasih kita katakan yang benar meskipun pahit ini sekali lagi pesan yang penuh cinta. Kenapa kita harus mengatakan yang benar meskipun pahit? Agar kita apa? Agar kita tidak celaka di akhirat nanti. Bapak Ibu sekalian bekerja di suatu tempat ya. Kemudian di sana ada kesempatan untuk mengambil sesuatu. Karyawan yang lain tidak tahu, atasannya tidak tahu. Pokoknya semua orang tidak tahu. Bapak Ibu bisa mengambilnya saat itu. Tidak boleh mengambil ini karena ini memang bukan hak saya. Meskipun Bapak Ibu sekalian ya, ketika ia menjadi khalifah datang tamu kepadanya. Ditanya dulu, "Wahai fulan, antum datang ke sini untuk urusan negara atau urusan pribadi?" Kemudian tamunya mengatakan untuk urusan pribadi. Sebentar. Kemudian Umar bin Khattab mematikan dulu lampu fasilitas negara itu. Nanya tamunya, "Ya Amirul Mukminin, kenapa engkau matikan lampu?" "Karena engkau yang mengatakan bahwa engkau datang ke sini bukan urusan negara, karena lampu ini dibiayai negara, maka aku matikan lampunya." Subhanallah ya. Meskipun pahit, jadi poek begitu ya. Tapi kita selamat dari api neraka. Atau mengatakan ada bagi orang-orang yang ahli kebatilan, yang bersenang-senang dengan manisnya hawa nafsu. Bapak Ibu tiba-tiba dapat hadiah. Ya, apapun hadiahnya, mau uang, mau apapun, tiba-tiba dapat hadiah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ya, nanya dulu, ini teh hadiah apa? Hadiah dari mana? Kenapa ngasih hadiah? Tiba-tiba orang tersebut mengatakan, "Aku ngasih ini hadiah karena kamu pernah meminjamkan aku uang." Hadiahnya mewah. Sebuah mobil karena ibu dulu pernah menolongnya meminjamkan uang. Ya. Hadiah dari pinjaman itu sama saja dengan riba karena ada tambahan dari pinjaman. Maka ibu harus berani mengatakan tidak meskipun ibu kehilangan hadiahnya. Hatur nuhun, da abdi mah nambutkeun teh ikhlas karena Allah. Tapi da abdi ge ikhlas karena Allah, tapi kan masihanna karena pinjaman, bukan masihan. Kecuali orang itu ngatain kenapa ngasih hadiah? Hoyong ngasih we da antum ge bageur ka abdi, teu aya pakait sareng pinjaman. Tampi kitu mah Pak. Oh, mangga atuh ari kitu mah nuhun, sing berkah, sing kagentosan ku Allah. Tapi ketika ia mengatakan, "Aku memberimu ini karena dulu kamu pernah meminjamkan aku sesuatu." Berarti memberinya itu karena pinjaman. Maka secara syar'i kita harus mengatakan meskipun pahit itu tidak boleh diterima meskipun menggiurkan. Meskipun menggiurkan. Ya. Bapak-bapak diajak senang-senang, "Hayu orang cuci mata kade Pak ya." Sing jelas definisinya. Kenapa materi sering diawali dengan definisi? Karena kita mah sering salah memulai definisi. Cuci mata eta mah ngotoran mata.
Sing emot Quran surat Yasin ayat 65, akan datang satu waktu di mana lisan kita dikunci, lalu berbicaralah mata kita. Allah, ibu-ibu asa dibela. Iya. Tapi ibu tong hila punya. Ibu kan gaduh karesep. Iya. Nah teu dosa ibu ningali nu kasep terus ngabanding-bandingkeun sareng caroge ibu. Ih, meni resepnya tuh jika caroge aduh atuh teh dosana teh ageung beun. Tekenging bu ningali abdi ge. Lamun ningali abdi ibu jadi melayang-layang, abdi dosa, ibu dosa, tekenging. Tutupan bu. Bu, kade punya ibu bilih kalepasan. Pami ibu ngadugikeun kasayan, wih pangaosan ya dokap ka bumi. Kenging hikmah, oma tong di embel-embel saur Pak Ustad oge, komo disebatkeun nami mah. Saur Pak Ustad Acep ge Pak, kedah ka masjid eta suami keuheuh. Ya Allah meni hayang apal si Acep teh mana. Abdi bu nu terancam abdi. Otak sing karunya ka abdi. Pak, abdi kantos ngaos saur Ustad teh kieu kitu we Pak. Wios teh disebat nami ge we nya. Lajeng buah. Jadi sekali lagi kulil haqqi walau kana murran itu, katakan yang benar meskipun pahit itu untuk menjaga diri kita agar selamat dari api neraka. Katakan yang benar meskipun pahit. Bu, tadi saya nanya di awal, senang mana menerima sama memberi, dan alhamdulillah jemaah ini senang memberi. Sebagian orang itu lebih suka menerima daripada memberi. Begitu. Memberi itu sesuatu yang berat. Kadang-kadang kalau ada ajakan sedekah kan kita berpikirnya kan kita ge kumaha lamun ieu disedekahkeun kumaha tuh urang kan begitu ya. Kumaha. Tapi kita harus mengatakan kebenaran meskipun pahit. Keluarnya uang itu pahit, sedekah itu tidak manis. Begitu ya. Sedekah itu pahit karena kita mengeluarkan uang kita. Tapi sebetulnya itu untuk kesalahan kita di akhirat. Karena kalau harta itu adalah yang menjadi kotoran yang digunakan akan dimintai pertanggungjawaban, dan yang disedekahkan, diinfakkan itu akan menjadi bekal kita di akhirat. Maka katakan yang benar meskipun pahit begitu. Memaafkan itu pahit we. Nyeri kene, nyeri abi teh bakat ku nyeri we nya. Dalam menyerina sakedik mah kumaha Bu? Pak Ustaz abi teh nyeri. Tapi lamun ieu masih ngacung berarti rada jero eta teh. Kedahna wajah Pak Ustaz, abi teh nyeri. Eta mah nyerina biasa. Lamun masih rada ngacung komo didedetkeun mah. Nyeri, Pak Ustaz. Kemudian harus memaafkan. Coba bayangkan Bu. Dia mengkhianati kita, dia mengambil uang kita, kemudian kita harus memaafkan dia. Pahit tidak? Pahit. Tapi dalam kaidah Islam sebaik-baik orang yang meminjamkan adalah ia yang memberikan waktu yang lapang. Sebaik dia yang memaafkan. Pahit memang, tapi kita selamat di dunia dan di akhirat. Saya ingin tanya, Bu, lihat ya, saya ingin memberikan gambaran bahwa kalau Bapak Ibu tidak memaafkan orang yang zalim kepada Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu itu sudah majatuh tertimba tangga ke banjir cat. Saya ingin tanya, Bapak Ibu pernah disakiti? Nah, bagaimana perasaan Bapak Ibu? Sakit. Saya tanya, yang menyakiti Bapak Ibu sakit atau tidak? Jajan, jalan-jalan, makin ningali jajan makin kesal Ibu. Kalau jajan lain mayar, set, kok dia nyeri. Coba bayangkan, anu jajanna enak tuh. Nah, Ibu nu nyeri na. Ibu masuk aneh. Kan ibunya ngabitana enak, maafkeun we lah, ngame urang sama-sama enak. Atuda, teh eta penyakit bahasa Jepang teh nya. Si atuda. Entong atuda. Makanya Rasul mengatakan, katakan kebenaran meskipun pahit. Allah tahu kita berat memaafkan. Allah tahu kita sakit. Allah tahu kita lelah. Tapi ketika semuanya menjadi lillah, Allah ridho kepada kita. Kalau Allah sudah ridho, bahagia Bapak Ibu dunia akhirat. Sudah dapat ya pesan cintanya. Tidak semata-mata Rasulullah menyuruh kita berkata yang benar kepada diri, kecuali agar kita terjaga dari apa-apa yang haram, terjaga dari apa-apa yang merugikan kita.
Perhatikan ya kalimat ini. Bapak Ibu yang baik, pahit itu bukan berarti kasar. Pahit didefinisikan kasar kalau pahitnya itu untuk orang lain. Keun we ngameh kapokeun, keun we ngameh ieu ngameh itu. Pak, teu kenging diisin atuh karunya, keun we ngameh kapokeun. Karena kita punya dalil dalam persepsi kita, salah tadi bahwa katakan yang benar meskipun pahit bagi orang yang menerima kebenaran. Bukan. Pahit di sana bukan berarti kasar, karena pahit itu untuk kita, bukan untuk orang lain. Kalaupun untuk orang lain, maka dalilnya ini, ud'u bil hikmah wa mau'izatul hasanah. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dengan teladan, dengan contoh, dengan memaafkan. Bukan karena memberikan pelajaran kepada yang meludahinya, tidak dengan meludahi balik. Tapi Rasulullah memberikan pelajaran kepada yang meludahinya dengan apa? Dengan menyengguknya ketika ia sakit dan membawa segelas susu kepadanya. Subhanallah, bil hikmah wa mau'izatul hasanah. Maka saya harap jemaah kuantum tarbiyah yang ngaji dengan saya khususnya dan yang dengan ustaz-ustaz yang lain belajar untuk membalas keburukan dengan kebaikan. Minimal kalau tidak bisa dengan sikap kita, dengan doa kita. Ada orang yang menghina kita, udahlah biarin, begitu ya. Kita balas dengan kebaikan, ya Allah, berikan ilham kepadanya, berikan taufik kepadanya biar dia bisa sebagainya. Karena kalau untuk membenarkan orang lain, sekali lagi tidak berlaku hadis yang tadi. Jangan kasar, Bu. Jangan karena kita benar kemudian kita berani teriak-teriak yang membuat dia malu, yang membuat dia tersiksa secara psikologis. Tidak, karena untuk membenarkan orang lain dalilnya bukan qulil haqqi walau kana murran. Tapi kalau untuk orang lain, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatul hasanah. Iya, Bu ya. Jadi kalau ada misalkan tetangga yang tidak menyenangkan, hati-hati Bu ya. Ibu memang tidak ngomong apa-apa, tapi dehem ibu, aduh. Hati-hati, jangan Bu ya. Pas ibu lihat tidak menyenangkan, ibu atur jarak, mundur sambil ya Allah, kuatkan hamba ya Allah, kuatkan hamba ya Allah. Setelah mundur tidak melihatnya, ya Allah berikan kesabaran kepada hamba dan berikan kebaikan kepadanya agar ia bisa berubah. Begitu. Maka itu akan jauh lebih baik bagi kita. Salah satu mengajak ya manusia kepada Allah dengan cara yang baik itu dengan doa-doa kita, dengan akhlak kita. Bahkan kalau bisa kita membalas keburukan dengan kebaikan. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Mengatakan kebenaran adalah sikap jujur yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang bertanya, kenapa harus mengatakan kebenaran meskipun pahit? Karena kebenaran yang dikatakan itu adalah sesuatu yang merupakan sikap jujur yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keterangannya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, tidak ada kejujuran yang lebih dicintai oleh Allah daripada ucapan kebenaran. Maka sekali lagi, orang yang mengatakan benar, jujur pada dirinya sendiri, itu akan dihantarkan pada kebenaran, begitu ya, jujur dengan dirinya sendiri itu. Lihat beberapa dalil yang menguatkan. Yang pertama, Quran surat At-Taubah ayat 119. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kalian beserta dengan orang-orang yang jujur. Orang-orang yang berpegang teguh pada kebenaran yang Allah dan Rasulnya contohkan. Kayak tadi ya, orang jujur itu kayak tadi, ketika dia menemukan barang yang bukan miliknya, meskipun dia perlu, maka dia tidak mengambilnya, karena itu bukan miliknya. Nah, itu jujur, begitu ya, jujur. Masih ingat Bapak Ibu sekalian kisah Amirul Mukminin yang menguji keimanan seorang pemuda. Suatu hari ketika Amirul Mukminin sedang berjalan-jalan, maka ditemukanlah seorang pemuda dengan hewan ternak yang begitu banyak. Kemudian Amirul Mukminin mendekatinya dan ingin menguji kejujurannya. Amirul Mukminin bertanya, "Wahai anak muda, apakah ternak ini milikmu?" Maka anak muda ini menjawab, "Bukan. Ternak ini milik tuanku." Banyak ya, banyak sekali. Apakah tuanmu tahu jumlah ternaknya? Tidak, kata pemuda. Bahkan ketika suatu hari ada ternaknya yang tidak tahu kalau ada ternaknya yang dimakan serigala, saking banyaknya.
Kemudian kata Amirul Mukminin, kalau begitu aku ambil 2 hewan ternakmu. Aku bayar, bawa saja uangnya untukmu. Bukankah tuanmu tidak akan tahu? Bukankah tuanmu tidak akan tahu kalau ada 2 ternaknya yang dijual? Atau katakan saja dimakan serigala, padahal aku membelinya, kata Amirul Mukminin. Kemudian pemuda ini di luar dugaan berkata, ya Amirul Mukminin, memang tuanku tidak akan tahu dan uangnya tidak akan ada yang tahu. Tapi bagaimana dengan Tuhanku, Tuhanmu, dan Tuhan tuanku yang mengetahui bahwa aku telah berbuat zalim. Subhanallah, subhanallah. Ini penting Bapak Ibu sekalian. Akidah kita itu adalah ketika kita memiliki rasa takut kepada Allah, maka jujurlah. Yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian, dalil yang berikutnya, 4 perkara yang apabila ada padamu tidak akan merugikan lepasnya sesuatu dunia daripadamu. Artinya begini Bapak Ibu sekalian, jika 4 perkara ini kita miliki, maka hilangnya pekerjaan kita, hilangnya rumah kita, hilangnya teman-teman kita, hilangnya dunia dari diri kita itu tidak akan merugikan diri kita. Asal 4 hal ini ada pada diri kita. Mau nggak Bapak Ibu sekalian punya daya tahan yang kuat ketika dunia hilang dari diri kita? Jika hadis riwayat Ahmad. Yang pertama, memelihara amanah. Jika kita ingin menjadi orang yang kuat dengan hilangnya dunia dari diri yang amanah. Yang kedua, miliki tutur kata yang benar. Dan yang ketiga, miliki akhlak yang baik. Dan yang keempat, miliki hati yang bersih daripada tamak. Maka jika 4 hal ini ada pada diri kita, kita tidak akan sedih, kita tidak akan mendapatkan keburukan dengan hilangnya dunia yang ada pada diri kita. Bapak Ibu sekalian, ya, ada sesuatu yang indah yang saya rasakan pada kesempatan akhir-akhir ini, kesempatan hari ini. Sesuatu yang indah itu apa? Ketika kita melakukan sesuatu tidak dengan obsesi, Bapak Ibu sekalian, tidak dengan keinginan, tapi dengan keyakinan bahwa sesuatu itu bisa terjadi karena rahmat Allah, bukan karena kemampuan kita, maka kita menjalani sesuatu itu dengan ringan, dengan indah. Berjalan saja. Mohon doa dari Bapak Ibu sekalian. Jumat kemarin habis safar ya, habis Selasa yang menghilang itu. Nah, itu lagi safar tuh, safar gitu ya. Kemudian tiba-tiba Allah menggerakkan hati ini untuk punya amal jariah, yaitu mendirikan saung Quran, Bapak Ibu sekalian. Saung Quran di depan rumah tuh ada tanah yang diwakafkan oleh istri, kemudian kita bangun saung Quran. Ringan sekali. Begini nih, kalaulah ini kebaikan, maka dengan niatnya saja itu sudah baik. Maka berjalanlah hari Sabtu mulai gali pondasi, begitu ya. Hari Minggu dilanjutkan ya, gali pondasi sama mempondasinya. Hari ini pondasinya sudah hampir selesai. Dan itu tidak memberatkan sama sekali hati. Dalam hati saya begini, kalaulah ini jadi, maka jariahnya bertambah. Kalaulah jadinya hanya pondasi, maka itu pun suatu saat nanti diteruskan sama orang lain, maka itu tetap jariah. Itu meringan Bapak Ibu. Sugan ada obsesi pengen segera jadi, ada obsesi untuk kesana kemari agar ininya bisa jadi, enggak. Bismillah saja begitu. Kemudian tiba-tiba ini yang mengharukan gitu ya. Tiba-tiba ada orang-orang yang baik begitu Bu ya, yang baik yang mulai membesarkan hati. Ayo Pak, dari saya 2 sak gitu. Ayo Pak, dari saya batunya setengah truk. Ada yang ngirim pasir, ada yang ngirim uangnya. Sedikit Bapak Ibu sekalian, tidak banyak, tapi itu membesarkan hati dan membuat yakin. Ternyata bisanya kita mewujudkan sesuatu itu bukan karena kemampuan kita. Bukan karena saya punya uang, bukan. Tapi karena Allah menolong menggerakkan hati. Kita lihat saja Bapak Ibu sekalian ya. Kita lihat saja, kalaulah saung Quran itu jadi, berarti Allah merahmati dan menginginkan saya dan orang-orang yang terlibat di dalamnya mendapatkan kebaikan dari saung Quran itu. Kalaupun tidak jadi saung Qurannya, tetap saja itu akan menjadi kebaikan. Ringannya luar biasa. Untuk ngemutan, kumaha tuh kayaknya bayar nu didambal teh. Kalau udah nggak sanggup bayar berarti berhenti dulu. Kan beres ya. Sampai nanti ada uang lagi, lanjutin lagi, kan begitu. Ternyata Bapak Ibu sekalian saya bedah ya, banyak orang yang merasa resah ketika membangun rumah. Karena apa?
Karena pengen cepet jadi. Kok mau bunya terus 6 bulan teu jadi-jadi, mayaran padamel we. Kan ibu teh kesel. Padahal teu kedah kesel, Bu. Liren we heula. Terus teu aya bekal liren kumaha tuh bumina teu acan jadi? Berarti teu acan milikna, kan beres. Ya, beres. Ternyata menghilangkan obsesi itu akan jauh membuat kita tenang. Bapak bekerja, kenapa Bapak sering ngeluh pekerjaan? Itu pekerjaan teh berat tapi gajihna leutik. Itu keluar dari obsesi. Obsesi Bapak Ibu ingin dapat pekerjaan dan gajinya besar. Dapat dipahami Bapak Ibu sekalian? Maka sekali lagi membersihkan hati dari tamak ini, menghilangkan obsesi, menghilangkan berbagai keinginan kecuali ingin menerima apa yang Allah berikan, itu akan ketika kita kehilangan sesuatu. Iya. Bapak Ibu sedih nggak kalau Bapak Ibu kehilangan sesuatu yang tidak diinginkan? Malah bahagia ya. Bapak Ibu punya jerawat, tiba-tiba bangun pagi hilang jerawatnya. Senang atau sedih? Kenapa? Karena Bapak Ibu memang ingin hilang jerawatnya. Sekarang Bapak Ibu ingin hilang jerawatnya, pas bangun pagi malah nambah ageng. Kan makin stres. Dapat dipahami ya analoginya? Maka bersih hati dari tamak ini, ya, dari obsesi kita terhadap dunia ini, akan membuat kita tidak akan rugi dengan lepasnya semua itu. Maka Bapak Ibu sekalian, jadilah orang-orang yang bersikap jujur, agar jujur ini menghantarkan kita pada keridhaan Allah. Dan tidak ada jujur yang lebih dicintai kecuali dengan mengatakan hal yang benar. Allah